Oke, pada bagian ini kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server pada Debian OS, yang mana telah kita konfigurasi sebelumnya untuk IP servernya. Nah, perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi DHCP server ini kita perlu menghitung terlebih dahulu, yaitu yang pertama IP network dari jaringan kita, kemudian IP first-nya, kemudian IP last, dan IP broadcast. Sebelumnya untuk IP server telah kita set dengan IP 172.16.100.1/27. Nah, maka kita perlu mencari tahu keempat IP untuk nanti diisikan dalam konfigurasi DHCP server. Untuk mencari IP network, kita bisa menggunakan rumus 32 dikurangi prefix, kemudian hasil dari pengurangan akan kita pangkatkan pada 2 pangkat 5, itu 32. Nah, untuk mencari IP network, di sini kita telah ketahui bahwa IP server itu adalah 1, gitu ya, 100.1. Nah, kita bisa menggunakan rumus 1 dibagi 32. Sebenarnya berapa? Ini pasti 0, sekian. Tapi kita ambil, kita bulatkan menjadi 0. Berarti IP networknya adalah 172.16.100.0. Oke, IP network telah kita temukan. Kemudian untuk IP first-nya, berarti 0 ini kita tambahkan 1. Berarti jadi 172.16.100.1. Nah, kemudian IP first sudah kita ketahui. IP broadcast. Nah, kita hitung dulu sebelum mencari IP last, kita cari dulu IP broadcast. Untuk IP broadcast bisa kita gunakan rumus seperti ini, IP network yang telah diketahui, kemudian ditambahkan hasil perpangkatan yang di awal 22, kemudian dikurangi 1. Nah, ini adalah IP broadcastnya. Berarti IP broadcast untuk jaringan kita adalah 172.16.100.31. IP last itu dari IP broadcast kita kurangi 1. Jadi 172.16.100.30. Oke. Ini hitungannya sudah selesai. Kemudian kita coba konfigurasi di server kita. Baik. Sebelum kita mengkonfigurasi, perlu ada paket yang diinstal. Paket yang diinstal yaitu ISC DHCP server. Nah, ini paket yang akan kita install untuk konfigurasi DHCP server. Namun sebelumnya kita akan update terlebih dahulu repository. Nah, untuk repository itu ada dua macam, ada yang online dan ada yang offline. Nah, bila teman-teman ingin cepat bisa dengan yang online. Tapi kalau misalkan memiliki DVD lain atau file ISO lain, kita akan tambahkan repository tersebut ke virtualbox atau ke dalam server kita. Kita bisa menggunakan perintah apt cd-rom add.
Ini untuk menambahkan repository offline. Kemudian kita masukkan DPD atau ISO pada DPD atau DPD selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan DPD 2. Pastikan dia sudah terchecklist. Kemudian enter. Tunggu sampai proses scanningnya berhasil. Oke, mulai proses. Oke, jika menemukan pilot seperti ini, tinggal diulangi lagi langkahnya. Nah, ini dia sudah berhasil. Oke, kemudian kita update dengan perintah apt-get update. Oke, selesai. Setelah kita selesai update, baru kita install paket yang tadi, apt-get install isc dhcp server ya. Enter. Kemudian do you want to continue? Yes. Nah, di sini akan meminta binary 1. Kita masukkan binary 1 dan di enter. Oke. Tunggu sampai selesai. Oke, instalasi paket sudah selesai. Dan untuk konfigurasinya, kita akan masuk kepada salah satu direktori untuk konfigurasi DHCP server. Itu /etc /dhcpd.connect. Oke, kemudian ini akan muncul beberapa tampilan. Kita cari baris untuk konfigurasinya, yaitu pada bagian ini ada tulisan a slightly different configuration for an internal subnet. Pagar pada kata subnet atau kalimat ini kita hapus. Di sini kita akan memasukkan subnet yang telah kita hitung tadi. Ya. Oke, subnet di sini kita masukkan dulu IP network dari jaringan kita, yang mana telah kita hitung sebelumnya. IP network diisi dengan IP yang oke, 172.16.100.0. Kemudian netmasknya kita sesuaikan karena /27 itu sudah benar. Kemudian range-nya adalah IP yang akan kita broadcast. Yang pertama tadi karena IP voice-nya adalah 172.16.100.1 ini sudah digunakan oleh server, maka kita akan broadcast dari 2 172.16.100.2 sampai dengan, kalau kita mengikuti topologi, IP last-nya adalah 30. Kemudian di topologi itu ada access point. Jadi kita sisakan IP last ini untuk access point. Berarti range yang akan kita bagikan ke klien itu sampai 29. 100.29. Kemudian domain name servernya atau DNS-nya kita kasih DNS Google saja. Oke. Dan domain name-nya kalau misalkan ingin digunakan boleh.
misalkan ujicluster.com. Kemudian IP router ini diisi oleh IP server dan broadcast IP diisi dengan IP broadcast. Oke, default listnya udah, di sini udah. Oke, selesai. Jika selesai kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface yang akan digunakan sebagai jaringan lokalnya, jadi membroadcast ke jaringan lokalnya. Kita bisa masuk ke direktori /default/isc/dhcp server. Kemudian pada bagian interface versi 4 kita isikan adapter yang terhubung ke jaringan lokal, yaitu ENP0S8. Oke, sudah. Ctrl X, Y, Enter, simpan. Kemudian kita restart layanan dari DHCP server ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya tinggal tahap uji coba. Nah, pada tahap uji coba ini saya akan menggunakan satu virtual mesin lagi dengan OS Windows 11. Jangan lupa dipastikan ENP0S8 yang adapter 2 ini, karena kita akan menggabungkan atau menghubungkan antar VM, saya menggunakan host only dan virtual host only dengan pagar 6. Nah, kita pastikan bahwa pengaturan network pada klien kita itu harus sama, tadi host only dan menggunakan yang pagar 6. Oke, sudah selesai. Kita coba masuk ke Windows. Kemudian masuk ke control panel. Ke Network and Sharing Center. Kemudian change adapter setting. Nah, di sini kita set. Pastikan dipilih DHCP. Oke. Kemudian tinggal ditunggu apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini IP dari server sudah masuk. Kemudian domainnya juga sudah sesuai. Ini IP dari kliennya, ini IP gateway-nya, dan ini DNS servernya. Oke. Klien sudah mendapatkan IP DHCP. Kemudian kita coba tes koneksi menggunakan command prompt. Kita coba ping ke IP server. Oke, sudah berhasil. Namun jika kita ping ke internet, itu tidak akan tersambung. Agar klien dapat terhubung ke internet, kita perlu menambahkan IP forward, atau pada kesempatan ini kita akan konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Karena nanti si Debian ini akan dijadikan sebagai router. Kita pastikan dulu server sudah terhubung ke internet dan klien belum. Nah, bagaimana cara membuat IP forward atau konfigurasi NAT-nya? Itu akan dikonfigurasi pada bagian selanjutnya. Oke, terima kasih.